kita dapatkan manfaat-manfaat secara langsung scroll lagi gitu. Karena itu misalnya salah satu kita penyebabnya. punya keinginan nih, kita punya keinginan seperti yang disampaikan Cuma tadi. itu artinya kan punya, dia hanya tahu saja konsepnya berenang itu seperti apa, tapi untuk actionnya nggak ada. Tapi kalau misalnya welcome to the OYM channel. Alright guys, kembali lagi bersama kita Dian Ranto, Dion Santo. Oke guys. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan Mr. Susanto. Sebelumnya kita ada beberapa orang, ada 5 atau 4 orang, dan sekarang kita cuma 2 orang. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalian bisa menantikan mereka di video selanjutnya, ya guys. Oke. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih rasanya kehidupan kita saat ini. Ada perkembangan tidak, ada yang meningkat atau tidak. Jadi kami di sini sudah ada seseorang di belakang layar. Perkenalkan, namanya siapa? Halo. Oke. Nah, ini Miss Ita, salah satu bagian dari kita juga, dan dia sekarang berada di belakang layar. Nah, dia akan memberikan kita beberapa pertanyaan tentang topik kita di hari ini, di saat ini. Oke, silahkan boleh mulai bertanya. Mau langsung bertanya. Tadi bahasnya tentang sejauh mana perkembangan dalam hidup gitu kan ya. Nah, ini mau bertanya dulu. Pernah nggak sih kalian merasa atau selama ini tuh udah pernah nggak nonton video tentang self improvement? Tapi hidup kalian tuh gitu-gitu aja. Mungkin kita tanya dulu deh, pernah nggak nonton video-video tentang self improvement? Mungkin dari Mr. Santo dulu. Oke. Tentu saja video-video self improvement itu atau video-video yang bertujuan untuk mengembangkan diri pribadi gitu. Tentu sangat banyak bertebaran di YouTube, dan kalau saya itu salah seorang yang paling banyak menonton video-video self improvement. Ya, saya salah satu pengkonsumsinya. Kalau Mr. Santo? Oke, bicara masalah nonton ya. Terlebih dahulu kita ke yang general dulu. Kehidupan kita sekarang dimanjakan dengan berbagai macam sosial media. Entah itu YouTube, TikTok, platform lapak, ya. Kemudian yang membuat kita banyaknya stay di ruangan terus dengan HP kita masing-masing. Dan masalah nonton, ya tentu ya dengan pertanyaan itu tadi, pernahkah menonton video-video self improvement gitu? Pernah nggak nontonnya, ketemu gitu? Bukan hanya sekedar pernah ya, tapi terbilang sering ya. Lumayan sering dengan nonton video-video self improvement, video-video motivasi yang membuat pemikiran kita tuh ngerasa, oh ini keren nih gitu. Ngerasa bisa nih diterapkan dalam kehidupan kita gitu. Oke, tapi setelah menonton gimana? Ada perkembangan nggak di hidup kalian atau stuck aja gitu? Kalau dari saya sendiri ya rasa-rasanya kalau saya mulai menonton video-video self improvement itu di awal-awal tahun, sekitar tahun 2023 sampai 2025 saat ini. Itu banyak sekali, makin banyak saya tonton tentang video-video self improvement. Contohnya yang paling saya gemari itu ya Guru Gembul, Ferry Irwandi, Raymond Chin gitu. Ada beberapa lagi yang lainnya. Sebenarnya kalau pertanyaannya apakah video-video tersebut merubah saya, dalam artian merubah misalnya 160 derajat, 360 derajat gitu, nggak ada sampai seperti itu sih. Tapi hanya sedikit saja perubahannya. Jadi perubahannya ya mungkin yang awalnya masih sedikit tidak mengerti tentang satu hal ya, jadi sekarang udah sedikit lebih mengerti, dan salah satunya ya take action itu masih kurang.
kalau menurut saya, kalau dari saya sendiri. Kalau Mr. Santo gimana? Oke, untuk dari saya pribadi, ada perubahan tidak dari apa namanya video-video self improvement atau video-video motivasi yang kita tonton itu merubah pribadi kita, merubah diri kita menjadi lebih baik atau tidak? Nah, untuk diri saya pribadi, lumayan sering nonton video-video apa namanya self improvement, video-video motivasi. Kita lihat dari sisi mana dulu. Untuk perubahan otomatis pasti ada. Oke. Ya, misalnya dari pola pikir kita, pasti ada hal-hal yang sudut pandang yang kita dapatkan, manfaat-manfaat secara teoritis kita dapat. Tapi untuk dari segi tindakan dari saya pribadi itu belum, malah yang adanya dari seringnya nonton video-video tersebut, Ya. mulai ngerasa diri ini terjebak karena pemikirannya gini, sekali ditonton, keren, mantap nih gitu, motivasinya bagus, penyampaiannya bagus, informasi yang disampaikan keren gitu, bisa nih berubah nih, oke, dapat gitu. Tapi kenyataannya untuk memulai aksi itu sulit. Masih 0 poin berapa gitu ya untuk actionnya. Ya sama juga sih, dari saya pun juga seperti itu. Jadi lebih banyak ke menonton, untuk actionnya itu masih kurang. Ya. Oke, berarti sejauh ini masih hanya jadi penikmat video self improvement. Betul sekali. Masih menjadi penikmat. Ya. Oke, terus tadi kan kita udah nonton nih video-video self improvement. Terus pernah nggak sih kita ngerasa dengan menonton itu kita tuh berkembang gitu? Nah, kira-kira kenapa muncul perasaan itu gitu? Dengan menonton kita merasa, tadi kayak Mister bilang pola pikir lebih terbuka lah ibaratnya kayak gitu. Kita dapat wawasan baru, dapat motivasi lah secara tidak langsung gitu. Nah, kenapa kira-kira kita bisa ngerasa begitu? Padahal kita hanya nonton. Sedangkan tadi Mister juga bilang aksinya belum nih, tapi hanya dengan nonton merasa wow kayak gitu. Kenapa menurut Mister? Ya, kalau dari saya, kenapa bisa merasa kalau misalnya ini termotivasi atau ngerasanya kita tuh udah terasa menjadi orang yang hebat gitu, udah mengerti rasanya. Tapi sebenarnya itu bagian dari ketika kita mendengarkan, yaitu bagian respons dari otak kita supaya kita bisa merasa kalau kita udah berubah gitu. Tapi meskipun dari hal itu dengan actionnya masih kurang, self improvement ini kan tujuan mereka itu ya bisa merubah dirimu sendiri. Kalau misalnya yang awalnya kamu tidak bisa ini, kamu harus bisa melakukan ini karena kamu harusnya mengambil tindakan dari apa yang ingin disampaikan oleh pembuat konten-konten self improvement gitu. Dan dari hal itu, kalau saya masih ngerasa perlu perubahan atau perlu menambah bagaimana saya harus bersikap dengan video-video tersebut. Kalau untuk saat ini memang untuk take action masih kurang, dan saat ini kayaknya ini adalah waktu yang tepat untuk saya take action. Jadi sampai saat ini saya bisa berada di depan kamera seperti ini adalah bagian dari self improvement saya, dan saya berusaha untuk bisa merubah pola pikir saya dan saya take action gitu dari sini. Kalau dari yang kita ketahui bahwa self improvement itu adalah seperti misal contohnya gini nih, ada orang yang tahu bagaimana caranya berenang gitu, tapi tidak pernah masuk ke dalam air untuk berenang gitu. Tahu caranya berenang, tapi kan kalau misalnya dia cuma tahu saja yang namanya berenang, terus dia tidak nyebur ke sungai, itu artinya kan dia hanya tahu saja konsepnya berenang itu seperti apa, tapi untuk actionnya nggak ada. Tapi kalau misalnya mereka, meskipun mereka misalnya tahu konsepnya berenang, terus mereka nggak bisa berenang, ketika mereka nyebur di sungai, di air itu berarti artinya ketika mereka masuk ke dalam sungai itu, mereka udah merasa, meskipun dia udah tahu konsepnya, masuk ke dalam air itu ternyata dia nggak bisa berenang. Jadi kita tahu di mana kita yang tidak bisa jadinya. Karena kalau misalnya contohnya saat ini kita sedang melakukan action, kalau misalnya akhirnya kita melakukan kesalahan atau akhirnya kita ternyata nggak bisa melakukan hal seperti ini, jadi kita taunya karena kita take action gitu. Kalau dari saya.
Jadi singkatnya itu kita memahami teori tapi prakteknya kita nggak bisa. Betul, betul. Jadi kita tahu berenang tuh harus misalnya menggerakkan tangan, kaki misalnya. Iya. Tapi belum tentu kita dengan pahamnya kita, oh berenang tuh harus kayak ini. Tapi belum tentu kita akan bisa ketika kita terjun ke air misalnya. Oke. Bisa-bisa kita paham teori, ketika kita coba nyebur akhirnya tenggelam. Akhirnya teori yang kita pahami itu nggak bekerja gitu. Oke, berarti secara keseluruhan atau secara bisa tarik kesimpulannya, kadang kita setelah menonton video-video self improvement kita merasa berkembang karena kita dapat teori gitu, dapat teori, kita dapat sugesti juga dari video yang kita tonton. Jadi pola pikir kita terbuka dan kita merasa, oh jadi tuh kalau misalnya kita udah tahu hal ini, kayaknya kalau kita terjun langsung bakalan kayak gini gitu. Jadi meskipun belum bergerak tapi udah ada pandangan gitu dari setelah menonton video itu. Mungkin itu yang membuat kita ngerasa, oh ada perkembangan nih dalam diriku gitu. Hal yang tadinya kita nggak tahu, kita akhirnya tahu. Mungkin gitu ya. Iya. Dan juga kita ini kalau menurut aku sih, dari kesimpulan, bukan kesimpulan ya, atau apa yang dapat saya tarik dari apa yang telah kita sampaikan itu ya, kalau kami itu kebanyakan orang gitu, bahwa kita ini masih jatuh ke dalam jebakan yaitu berkembang padahal merasa berkembang padahal cuma menonton saja gitu. Atau kita bisa juga dibilang masih masuk ke dalam salah satu jebakan konsumsi aja. Nah, jadi kita hanya mengkonsumsi atau disebut dengan konsumsi pasif gitu. Jadi kita masih disebut konsumsi pasif aja, belum aktif. Oke. Kan tadi Mister bilang ada konsumsi pasif. Boleh nggak nih bantu kasih tahu ke kita apa sih sebenarnya konsumsi pasif itu tadi? Oke. Silakan. Ya, konsumsi pasif itu ya seperti kebanyakan kita yang tahu, kayak misalnya nih, kita tahu nonton sebuah video tutorial tentang cara membuat taman yang bagus gitu. Tapi kita hanya tonton saja, atau video konten tentang masak yang enak tuh seperti ini gitu. Tapi kita hanya konsumsi aja, tapi nggak pernah praktek untuk masaknya, nggak pernah praktek untuk bikin tamannya gitu. Hanya saja konsumsi pasif. Nah, kalau itu dalam artian kalau misalnya kita melihat konten-konten yang tutorial dan lain sebagainya di YouTube, kalau yang ini adalah tentang self improvement. Jadi konsumsinya ya masih pasif, tapi udah ngerasa kalau kita udah paling benar, kita udah ngerasa paling oke gitu karena udah nonton konsumsi yang dibilang kalau di dalam channel YouTube atau di lain sebagainya itu disebut ini adalah 1% gitu. Jadi konsumsi konten-konten mereka itu adalah channel 1% gitu. Karena mereka disebutnya channel 1%. Jadi channel 1% membuat konten berkualitas, konten pendidikan, konten tentang bagaimana cara mengembangkan diri, bagaimana cara merubah diri dari leher ke atas gitu, bukan dari leher ke bawah gitu. Jadi leher ke atas ya konsumsi mereka udah memberikan kita, membuka cara pikir kita, pandangan kita, membuka pikiran kita seperti channel kita gitu ya. Benar. Ya, tapi take action masih diperlukan. Sangat perlu. Oke, gini lah. Kita tidak bilang bahwa konten-konten tutorial, konten-konten motivasi, konten-konten yang tujuannya itu untuk meningkatkan diri kita, mengembangkan diri kita itu jelek. Tapi kebanyakan penikmat atau konsumen daripada video-video tersebut, konten-konten tersebut, kesalahannya di situ. Jadi tujuan daripada channel-channel atau konten-konten itu bertebaran, dibuat, itu tujuannya baik untuk mengembangkan diri orang-orang yang menontonnya gitu, memberikan pandangan-pandangan yang mengarahkan ke hal yang lebih baik. Hanya saja kebanyakan kita sebagai konsumen itu terjebak dalam situasi itu dengan menikmati aku ini perlu hiburan gitu, misalnya kan nonton konten hiburan. Nah, kita akhirnya tidak bisa membatasi atau membuat target tertentu terhadap konten-konten yang kita tonton. Jadi kita terjebak di dalamnya, tonton satu video misalnya, oh ini bagus nih motivasinya, dan kerjaan kita akhirnya itu. Kebanyakan jadinya scrolling, kita tidak ada tindakan, kita hanya menikmati konten yang kita dapatkan gitu. Jadi terjebak, intinya terjebak gitu. Ya, fenomena ini kita juga bisa sebut dengan ilusi kompetensi.
Oke. Nah, ilusi kompetensi ya, kita merasa kalau misalnya semakin banyak kita tahu gitu kan. Ya. Semakin besar rasa percaya diri kita. Ya, Tapi tanpa praktek. tanpa tindakan yang nyata. nyata, Oke. tanpa melakukan apa-apa, tanpa memulai kerja nyata. Mhm. Kalau menurut Mister nih, apa sih yang menyebabkan kebanyakan dari kita tuh menjadi seorang konsumen yang tadi mengkonsumsi sesuatu secara pasif gitu? Apa penyebabnya? Sebenarnya sih kalau dari pandangan saya ya, ketika kita melihat konten seperti itu bertebaran di YouTube terus kita melihat itu karena memang di algoritma di YouTube itu memang atau di TikTok atau media sosial lainnya itu ya algoritmanya adalah ketika lo selesai nonton atau ketika kita selesai nonton itu ya akan langsung scroll lagi gitu. Karena itu salah satu penyebabnya. Karena algoritma dan cara kita konsumsi kita itu yang seperti itu, makanya kita menjadi pasif. Karena setelah kita selesai nonton video itu, kita tidak berhenti dan take action. Kayak misalnya contohnya nih, ada orang pengen badannya six pack, gitu kan? Tapi udah dilihat tutorialnya gimana caranya supaya six pack. Ketika nonton video itu semangat bergebu-gebu gitu. Tapi ketika selesai itu atau dia nggak mau langsung matikan HP, matikan semua gadgetnya terus lakukan gitu. Nggak ada tindakan langsung. Karena yang membuat kita menjadi konsumsi pasif ya karena kita melanjutkan itu. Kita nggak memberhentikan ketika kita scrolling itu. Oke, itu dari Mr. Ronto ya. Sekarang saya ingin menambahkan. Menurut saya gini ya. Jadi kenapa kita bisa menjadi konsumen pasif ya, konsumen pasif. Jadi mengkonsumsi konten-konten edukatif itu tapi pasif gitu. Nah, ya seperti yang sudah disampaikan juga. Jadi gini, misalnya kita punya keinginan seperti yang disampaikan tadi, kita punya keinginan hidup sehat gitu dan mempunyai badan yang atletis. Misalnya kita ingin mendapatkan six pack gitu kan. Nah, timbul pemikiran kita atau rasa ingin tahu kita cari tutorialnya dulu. Nah, setelah kita dapatkan tutorial, oh ini keren gitu. Dan ketika kita udah buka sosial media atau mencari konten tutorial itu tadi, secara tidak sadar kita itu terlena di situ. Ingin tahu lebih banyak lagi tips-tips apa saja yang bisa membuat six pack membentuk six pack lebih cepat gitu. Nah, kita terjebak di situ, rasa ingin tahu lebih banyak tips-tipsnya gitu. Jadi secara tidak sadar kita itu terlena. Jadi scroll terus dan tidak mau berhenti terus mulai. Harusnya gini. Ketika kita udah dapat tutorial, oh satu ini, coba ini aja dulu, matikan HP, letakkan, mulai. Lakukan aksi gitu. Berarti bisa bilang penyebabnya kita ini menjadi konsumen yang pasif karena tadi kayak Mr. Ranto bilang algoritma dari platform itu sendiri. Karena hal ini gitu kan, karena tadi algoritmanya, karena terlenanya begitu kan. Kalau menurut kalian, bagaimana sih cara kita mengatasi hal itu? Maksudnya gimana caranya supaya kita tidak mengikuti algoritma itu? Kita sadar nih, oh udah nonton ini tadi langsung aja aksi. Gimana sih caranya gitu? Supaya ketika nonton mau cari apa? Misalnya kalau saya mau cari tutorial masak, mau masak ini. Gimana caranya supaya udah nonton nih langsung, udah matikan langsung gerak. Enggak yang cari-cari referensi lain. Biasanya kalau saya ngerasa nih, saya udah nonton nih satu tutorial, nggak yakin, jadi cari-cari, ujung-ujungnya terlena gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak terlena gitu? Kalau menurut Mister? Dari saya dulu ya. Kita harus mengurangi konsumsi. Pertama, tindakan kita harus mengurangi konsumsi itu. Kurangi konsumsi, tambah aksi. Nah, kalau kita menonton video misalnya kan 100 video yang kita tonton itu tidak akan lebih bermanfaat dari satu video yang kita tonton
dan kita lakukan. Betul. Nah itu dia. Setuju. Oke. Oke, ya. Oke, dari saya sebenarnya kurang lebih ya. Jadi gini, gimana sih caranya biar kita tidak menjadi konsumen pasif, konsumen yang pasif yang hanya menikmati konten-konten edukatif, konten-konten inspiratif, tapi juga menjadi pelakunya. Ya, kalau untuk diri saya, dari saya ya, pertama-tama itu cobalah untuk memaksa diri kita berhenti scroll. Ketika kita sudah dapat satu inspirasi, satu video motivasi, satu tutorial, misalnya kita mau melakukan misalnya bagaimana tutorial, anggap sajalah misalnya kita pengen tahu, kasih contoh apalah gitu. Kita ingin tahu tentang bagaimana kita mancing, bagaimana mancing gitu ya. Bagaimana cara mancing gitu. Oke. Cukup satu video saja sudah cukup gitu. Ketika kita udah dapat satu tutorial, Cara mancing. berusahalah mengurangi rasa penasaran lagi gitu. Udah dapat satu video, stop. Kemudian kita mulai lakukan itu gitu. Itu salah satu cara kita bisa menjadi konsumen yang aktif, tidak pasif. Jadi setelah kita dapatkan satu tutorial, langsung kita lakukan tindakan. Iya. Dan selanjutnya yang punya saya adalah kita perlu fokus pada satu hal. Ya. Kebanyakan dari kita tuh tidak fokus. Jadi kita pengen yang ini, tapi kita juga pengen yang ini. Yeah. Jadi fokus itu dalam setiap hal itu, kalau kita fokus, kita pasti bisa mendapatkan manfaat daripada kefokusan itu tadi. Nah, kita jangan terlalu banyak informasi. Kalau terlalu banyak informasi malah kita menjadi buyar. Apa yang pertama kita pelajari, kita udah semangat dengan yang ini, ternyata ada informasi yang lebih bagus lagi, kayak ini lebih menggebu-gebu lagi gitu. Jadi karena tidak fokus, jadi tetap stuck di situ. Iya. Oke. Berarti kunci utamanya kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan, gitu kan? Kita tahu kita mau apa, kita cari tahu, setelah dapat satu referensi, kerjakan, aksi, gitu kan? Oke. Biasanya juga kita perlu yang namanya juga membuat komitmen dari kita sendiri sih. Kalau komitmen kita sendiri bisa nyata, contohnya misalnya kita mau membuat komitmen nyata, ya kita tulis sesuatu hal yang ingin kita lakukan itu, apa yang mau dirubah, jadi jalankan. Udah kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, menurut kalian ya, dari sebagai konsumen pasif itu tadi tuh berbahaya nggak sih untuk perkembangan diri kita? Gitu. Oke, mungkin saya dulu ingin menyampaikan. Jadi sebagai konsumen yang pasif ya, konsumen konten-konten media sosial ya, yang pasif, kita hanya aktif di menonton saja. Bahaya tidak buat diri kita? Oke, mungkin ini jawaban berdasarkan pendapat saya ya. Mungkin mungkin ada jawaban secara ilmiahnya, mungkin ada, tapi ini dari saya pribadi. Mungkin apa tadi? Lupa. Bahaya. Oke, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidaknya kita bisa lihat dari beberapa sisi. Kemungkinan ya dari sisi kesehatan mungkin ya. Nah, kalau menurut saya sih udah pasti ya. Jadi bahayanya dari kesehatan fisik udah pasti ada. Contoh misalnya, misalnya gini, kita menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar HP kita. Secara kesehatan fisik udah pasti nggak sehat. Dari mata, kemudian seperti yang kita ketahui juga teknologi itu memiliki radiasi, udah pasti tidak baik gitu. Nah, pertanyaannya bahaya atau tidak? Ya sudah pasti bahaya. Baik itu bahaya kecil atau bahaya besar udah pasti ada gitu. Oke, terus kemudian dari sisi psikologinya, ya seperti yang kita bahas ini gitu kan. Bahayanya kita selalu terjebak. Jadi bisa dibilang kalau candu makanan mungkin kita bisa tahu, aku kecanduan ini, kecanduan itu. Tapi kecanduan media sosial ini susah untuk bisa di Ya, jadi berhati-hatilah dengan media sosial yang kalian gunakan, entah itu TikTok, YouTube dan sebagainya. Mungkin kita ngerasa diri kita berkembang. Secara teori kita ngerasa diri kita berkembang.
dengan menonton apa video-video atau konten-konten yang edukatif, yang apa namanya menginspirasi kita mendapatkan banyak hal baru gitu. Dan ternyata faktanya adalah kita terjebak di suatu tempat yang ibaratnya kita terjebak di apa namanya di tempat tidak bergerak gitu. Jadi di satu tempat membuat diri kita hanya di situ saja menonton apa scroll dan inilah kita buka satu video dari pagi tidak disadari waktu itu berlalu. Pas ketika sudah dilihat waktu, oh ternyata sudah sore gitu. Jadi bahayanya di situ sih kalau untuk itu dari saya. Terlena dengan setiap apapun yang kita lakukan. Nah, jadi saya rasa mungkin kita cukup sampai di sini aja untuk podcast kita pada hari ini ya. Jadi kita sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin yang ingin kita bahas tapi karena kita terbatas dengan waktu kita, nah kita akan di penutup kita. Di penutup kita tidak memberikan kesimpulan ya. Jadi kita tidak memberikan kesimpulan, tapi kita mau kalian juga kita mau mengajak kalian semua audiens kita untuk berpikir bagaimana caranya kita supaya tidak menjadi seseorang yang menjadi konsumen pasif dan kita mau memberikan tantangan bro. Tantangan untuk mereka itu adalah sekarang kita tantang kalian supaya kalian melakukan take action setiap apapun yang kalian rencanakan atau apapun yang telah kalian tonton di dalam konsumsi kalian, di video-video yang kalian konsumsi, lakukan sekarang. Matikan HP ini, matikan videonya, langsung lakukan. Mau kalian push up apapun, ya seperti itu. Lakukan tindakan fisik yang kalian sudah rencanakan. Contoh misal kalian pengen punya badan atletis atau hidup sehat. Setelah nonton video ini, matikan sampai di sini, mulailah tindakan yang kalian ingin lakukan gitu. Ini tantangannya gitu. Oke guys, mungkin di situ saja. Jangan lupa komen di bawah. Apa pendapat kalian tentang membangun pribadi atau membangun atau self improvement kalian, pengembangan diri kita itu bagaimana gitu? Apakah dengan menonton itu saja sudah cukup atau kita perlu melakukan tindakan? Terus kenapa kita tidak memberikan kesimpulan supaya kalian juga berpikir membuat kesimpulan dari apa yang kita sampaikan? Itu ada kolom komentar di bawah, itu dijadikan alat untuk kita bisa berkomunikasi. Nanti kita akan balas satu-satu komentar dari kalian. Oke. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Dan sampai ketemu. Nyalakan juga tombol loncengnya sehingga tetap akan dapat update konten-konten berikutnya yang mungkin bisa membantu kita mendapatkan informasi lebih lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Waktu masalahnya.